Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin banyak rezekinya. Amin ya Allah. Kita lanjut kisah Nabi Saleh part 3. Unta Nabi Saleh dibunuh. Persekongkolan diadakan oleh orang-orang dari kaum Samud untuk mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Saleh. Dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari asap yang diancam oleh Nabi Saleh, bila untanya diganggu, di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas bumi mereka, muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa yang dapat membunuh unta Saleh. Di samping janda itu, ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik-cantik, menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu, di samping hasutan para pemuka Samud mengundang dua orang lelaki bernama Musaddah bin Muharrij dan Gudar bin Salif berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan bagi meraih hadiah yang dijanjikan, di samping sanjungan dan pujian yang akan diterimanya dari para kafir suku Samud. Bila unta Nabi Saleh telah mati dibunuh, dengan bantuan 7 orang lelaki lagi, bersembunyilah kumpulan itu di suatu tempat di mana biasanya dilalui oleh unta dalam perjalanan ke perigi, tempat ianya minum. Dan begitu unta-unta yang tidak berdosa itu lalu segeralah dipanah betisnya oleh Musaddah, yang disusul oleh Gudar dengan menikamkan pedangnya di perutnya. Dengan perasaan megah dan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota, menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh, yang mendapat sambutan sorak-sorak dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berkata mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu akan ancamannya bila unta itu diganggu. Jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tibanya masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Dan terimalah kelak akibat tantanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalang." Ada kemungkinan menurut sementara ahli tafsir bahwa Allah melalui Rasulnya Nabi Saleh memberi waktu 3 hari itu untuk memberi kesempatan kalau mereka sadar akan dosanya dan bertaubat minta ampun, serta beriman kepada Nabi Saleh, kepada risalahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, tempo 3 hari itu bahkan menjadi bahan ejekan kepada Nabi Saleh, yang ditentangnya untuk mempercepat datangnya azab itu, dan tidak usah ditangguhkan 3 hari lagi turunnya azab Allah yang dijanjikan. Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu
Pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidurnya, akan menemui wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah. Pada hari kedua menjadi hitam. Pada hari ketiga dan pada hari keempat, turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya, kelompok 9 orang ialah kelompok pembunuh unta merancang pembunuhan atas diri Nabi Saleh mendahului tibanya azab yang diancamkan itu. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam. Di saat orang masih tidur nyenyak untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Saleh, jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya, rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun, kecuali ke-9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh dan melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita dan sunyi senyap, berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya, dan yang seketika merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasul-Nya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. 1 hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah berangkatlah Nabi Saleh bersama para mukminin, pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kaum Samud habis binasa ditimpa halilintar yang dahsyat, beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Kisah Nabi Saleh dalam Al-Quran. Kisah Nabi Saleh diceritakan oleh 72 ayat dalam 11 surah di antaranya. Surah Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Surah Hud ayat 61 sampai ayat 68, dan surah Al-Qamar ayat 23 sampai ayat 32. Pelajaran dari kisah Nabi Saleh alaihi salam. Pengajaran yang menonjol yang dapat dipetik dari kisah Nabi Saleh ini ialah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang pembunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Disinilah letaknya hikmah perintah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah itu, setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan lindungan kita telah membebaskan diri dari dosa, menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu. Bersikap pasif acuh tak acuh terhadap maksiat dan kemungkaran yang berlaku di depan mata dapat diartikan sebagai persetujuan dan penyekutuan terhadap perbuatan mungkar itu.